Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur atas kasih setia Tuhan yang selalu memampukan kita sampai saat ini. Renungan malam kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13 di bawah judul perikop dosa dalam jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13 ini, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus dengan sangat tegas karena mereka membiarkan dosa-dosa yang sangat parah yang terjadi di tengah-tengah mereka tanpa mengambil tindakan yang semestinya, yakni percabulan. Di mana ada seorang jemaat yang hidup dalam hubungan yang tidak patut dengan istri ayahnya. Dosa percabulan ini dikatakan sebagai sesuatu hal yang tentunya keterlaluan, karena perzinahan terjadi dengan istri ayahnya sendiri. Paulus menilai dosa percabulan ini bahkan tidak terjadi di bangsa yang tidak mengenal Allah. Namun yang lebih mengherankannya lagi adalah jemaat Korintus, mereka justru sombong bahkan bermegah diri. Seolah-olah mereka memiliki kasih dan kebebasan yang sejati. Padahal mereka telah gagal dalam menjaga bahkan menunjukkan kekudusan dan tanggung jawab rohani terhadap sesama anggota tubuh Kristus. Paulus dengan tegas menasihati mereka agar segera menyingkirkan orang yang melakukan kejahatan itu dari persekutuan jemaat. Karena seringkali mereka menutup mata kepada dosa. Sebab sedikit ragi saja dapat merusak seluruh adonan. Artinya dosa yang dibiarkan tanpa disiplin akan menular dan mencemari kekudusan jemaat secara keseluruhan. Dan karena itu mereka harus menjadi seperti adonan baru tanpa ragi. Sebab Kristus anak domba Paskah kita telah dikorbankan untuk menebus mereka dan menjadikan mereka umat yang kudus. Oleh sebab itu mereka dipanggil untuk merayakan kehidupan Kristen bukan dengan ragi yang lama. Roti yang tidak beragi, yaitu ketulusan dan kebenaran. Alkitab memanggil kita untuk mengejar kekudusan dan memerangi dosa. Sebagaimana Allah kita yang kudus dan sesungguhnya orang Kristen itu adalah kudus. Kemudian Paulus memperjelas bahwa maksudnya bukan agar mereka menjauhi orang berdosa itu dari dunia. Secara umum, mereka harus keluar dari kehendak yang membuat mereka terus-menerus berada di dalam dosa tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dalam Paskah yang kedua melalui konteks 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13 ini. Yang pertama, kesadaran akan pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus sebagai domba Paskah tentunya mengingatkan kita akan pengorbanannya yang besar, di mana menebus dosa-dosa manusia di kayu salib. Ia rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kita sehingga kita diberikan kehidupan yang kekal. Sehingga melalui pengorbanan Kristus tersebut, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita mau
mentransformasikan diri kita, memperbaharui hidup kita yang jauh lebih baik lagi ke depannya, ataukah kita bertahan dalam cara hidup kita yang lama? Kemudian yang kedua, Paskah tidak hanya berbicara mengenai pengampunan saja, tetapi juga tentang transformasi. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita adalah adonan yang baru tanpa ragi, di mana kita dipanggil untuk mencerminkan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana kekudusan bukanlah opsional bagi orang percaya, melainkan identitas yang harus melekat karena kita telah ditebus. Oleh karena itu, kiranya kita tidak menoleransi dosa yang jelas-jelas dapat merusak tubuh Kristus. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kita untuk hidup sebagai adonan yang baru, tanpa ragi yang lama, hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, dan berpegang selalu pada firman Tuhan. Dan kiranya kita selalu bersyukur dan bersukacita kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, menyertai kita di dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani. Amin. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas kebesaran dan keagungan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas setiap kehidupan, bahkan napas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa, untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia dan taat kepadamu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang teguh pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.